Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Azriatun Nikmah selaku moderator pada podcast Rasa atau rangkaian eskalasi. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu podcast Rasa itu apa, jadi podcast Rasa atau rangkaian eskalasi adalah sebuah sarana pengembangan diri berupa penyajian konten dengan pemaparan materi yang bisa membantu kita untuk meningkatkan kredibilitas dan juga potensi kita nih teman-teman. Di podcast Rasa juga kita menghadirkan beberapa narasumber-narasumber yang berpengalaman dalam hal-hal tersebut. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas terkait permasalahan tentang relevansi ormawa. Kita juga udah menghadirkan narasumber yang spesial nih, yang saat ini udah hadir bersama kita, yaitu Kang Hendrian Bayu Wibowo dari Bisnis Internasional selaku Kepala Bidang Kaderisasi dan Keilmuan BEM Kema FEB Unpar. Halo Kang Bo. Halo, Kang. salam kenal juga. Thank you teman-teman KPSDM Mekis sudah mengundang gitu untuk sekedar ngobrol dan bercerita atau ya ngobrol ya. Jadi informasi ya kan Ya, istilahnya. Oke. Oke, gimana nih Kang kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat dan lagi keadaan happy, senang juga ya gitu. Lagi sibuk-sibuk semester akhir lah. Oh iya, udah semester 7 ya Kang? Iya, Sekarang. udah tua lah. Bedanya 6 tahun jadi kita nih Kang. Oke. Semoga sehat selalu ya Kang. Amin, semoga sehat selalu juga. Kira-kira lagi ada kesibukan apa aja nih Kang saat ini? Sekarang kebetulan lagi ada 3 kegiatan yang lagi running. Satu ada ya BEM tentunya ya, ada kegiatan kemahasiswaan, ada kegiatan di kantor juga gitu. Kebetulan lagi internship di Bandung gitu, dan lagi fokus ke tugas akhir juga sih. Kayak gitu, semoga menemukan titik terang tugas akhir ini gitu. Nanti ya Kang, semoga lancar terus. Semoga lancar. Oke. Oke. Sebelum masuk ke pertanyaan, aku mau tanya dulu nih. Boleh, Kang. boleh. Kira-kira dari 1 sampai 5 seberapa excited Kang Bo buat podcast kali ini? 5 dong. Kalau misalkan bisa lebih penting 5 lah ya. Oke, excited maksimal berarti ya Kang. Nah, maksimal lah, jelas lah. Oke, karena Kang Bo udah semangat nih, langsung aja kita masuk sesi pertanyaan ya Kang. Oke, boleh langsung ngomong aja nih, Kai. Jadi tadi kan kita akan membahas tema tentang relevansi ormawa nih Iya, Kang. oke. Kira-kira kalau menurut Kang Bo sendiri, ormawa yang sehat tuh yang gimana nih Kang? Oke, hormon yang sehat. Tapi mungkin aku izin lebih cerita dari awal ke belakang dulu mungkin ya gitu. Boleh Kang. Sebenarnya dalam relevansi ormo ini dulu tuh di tahun 2021 tuh mungkin relevansi ormo tuh benar-benar dipertanyakan banget gitu ya. Apakah si ormawa ini tuh masih relevan atau enggak, dan apakah orang-orang yang ikut ormo itu masih ada atau enggak gitu. Peak tertinggi, puncak tertinggi relevansi ormo diperhitungkan adalah ketika ada MSIB, magang, yang dimana orang-orang kayak fokus magang, dapat uang juga jelas gitu, ngapain nge-BM gitu, ngapain nge-hima, jelas dapat experience yang dapat company, korporasi yang gede gitu. Di tahun 2023 mungkin karena aku sekarang ada di kepala bidang di BEM Kema FEB Unpar juga, jadi izin menyebutkan BEM juga mungkin karena aku orang bawa instansi juga mungkin ya gitu. Iya, boleh Kang. Akhirnya relevansi ormo ini bisa dikatakan masih relevan. Cuman akhirnya dari BEM Kema FEB Unpar, dari aku sendiri gitu, dari teman-teman BEM, ormawa itu masih relevan atau enggak? Masih relevan. Terus dari relevan masih apa? Iya. Jadi kayak relevansi ormawa itu sebatas pertanyaan yang ditanyakan 1 kali. Ormawa masih relevan enggak? Masih. Terus udah relevan kayak gimana? Kayak gitu. Nah akhirnya setelah relevan atau enggaknya tuh kita ada versi transformasinya gitu. Ketika sebuah organisasi dikatakan relevan, setelah relevan apa, dan akhirnya kita bikin namanya transformasi ormawa gitu. Jadi tadi nyambung ke pertanyaan tadi ya, ketika sebenarnya organisasi yang sehat itu apa gitu. Sebenarnya bias banget kalau misalkan aku ngepusatin organisasi yang sehat itu dalam satu kata atau dalam satu kalimat, menggambarkan itu beda banget karena FEB dan fakultas lain punya culture-nya masing-masing. Jadi kayak kalau misalkan sehat di aku mungkin belum tentu di mereka gitu. Jadi kalau misalkan menurut FEB sendiri, organisasi sehat yang lebih mengedepankan anggotanya itu untuk benar-benar bisa bebas berekspresi gitu. Kalian bisa mengeluarkan ide, kalian bisa ngeluarin semua unek-unek kalian atau ide kalian itu dengan tanpa ada paksaan apapun, tanpa ada takut apapun itu gitu. Jadi boleh kalian langsung keluarin. Dan yang kedua, organisasi yang membuat orang itu senang.
mau senangnya kayak gimana itu balik lagi preferensi masing-masing gitu. Cuman dari aku sendiri aku lebih mau ke depan kayak kita membuat organisasi yang sehat itu yang pertama adalah kita harus membuat orang-orang yang senang dulu. Caranya gimana? Ya buatlah semua proker yang dibuat dan semua kegiatan yang dibuat itu berarti buat kalian gitu. Dalam segi experience, knowledge, relasi dan komunikasi atau mungkin semua networking dan lain-lain gitu. Ya dikatakan sehat seperti itu sih kayak gitu. Jadi kayak tapi bukan dikatakan semua organisasi di depan sehat, banyak juga yang sehat, cuman ya itu tergantung pribadi masing-masing gitu. Jadi kayak kita masih berusaha bertransformasi Ormawa ini menyebut kategori sisi sehat itu ya organisasi yang buat orang lain senang dan semua orang bisa bebas berekspresi di sana. Jadi sebisa mungkin kita menghadirkan hal-hal yang menyenangkan untuk orang yang bergabung di dalam organisasi itu ya kan? Iya betul. Sebenarnya senang itu ya relatif. Cuma akhirnya kategorisasi pertama yang paling gampang dan paling susah sebenarnya, yang bukan paling gampang sebenarnya. Paling susah itu ya orang buat organisasi senang sih. Jadi kayak gimana caranya buat senang ya buatlah ada juga yang jadi donornya gitu. Oke, terus biasanya kalau misalnya mahasiswa-mahasiswa baru nih Kang terutama ikut organisasi. Kalau ditanya alasannya pasti kan aku ingin mengembangkan soft skill nih yang aku punya gitu ya kan. Nah, gimana sih Ormawa itu berkontribusi dalam pengembangan soft skill mahasiswa? Apakah emang benar-benar membantu atau kayak hanya sekedar stereotip kalau kita ikut organisasi kita pasti mengembangkan soft skill nih di dalam organisasi? Aku bisa bicara paling lebih ke impact dulu gitu. Di dunia walaupun aku masih sebagainya cuman ya dapat pengalaman kayak di dunia korporasi itu sebenarnya Ormawa itu nggak menunjukkan satu poin plus kalau misalkan kamu itu mudah bergabung gitu. Jadi kayak ketika kamu Ormawa kamu cepat dapat kerja itu nggak menentukan gitu. Tapi Ormawa itu menunjang gitu. Orang-orang yang masuk dunia magang, korporasi dan lain-lain udah biasa ngomong di depan banyak orang, udah biasa ngadepin masalah, itu fine aja dengan semua kegiatan-kegiatan gitu. Nah, kalau misalkan tadi dikatakan mahasiswa baru nyari soft skill itu benar-benar kepake banget dan itu menunjang banget. Satu poin yang bisa menggambarkan semua Ormawa itu penting banget adalah ketika kamu dapat sebuah masalah gitu. Sebenarnya kalau misalnya komunikasi skill, relasi networking dan lain itu ngikutin lah gitu. Cuman yang paling penting adalah kesiapan kamu mendesain thinking, menyiapkan manajemen risiko kamu ketika hadapin masalah. Itu yang dibuat yang nge-create kita untuk masuk Ormawa gitu. Karena biasanya orang-orang kayak aduh ini project ini yang di Ormawa gimana kok ada trouble sih gitu. Nah kalau misalkan kalian bisa untuk menghandle si masalah tersebut dan nggak takut gitu, ya udah nggak apa-apa, lancar aja. Dan ketika ketemu masalah di magang, kerjaan dan lain-lain pun so-so aja. Tapi kalau misalnya kalian lagi di Ormawa ada masalah kalian takut, itu sebuah habit yang jelek banget sih gitu. Kalau misalkan menunjang soft skill banget. Dan yang paling pertama one most important untuk soft skill tuh yaitu ketika kamu cara ngadepin kamu masalah gitu. Siap aja itu semua masalah ada ya gas-gas aja siap gitu ngeberesinnya semua. Berarti secara tidak sadar kita kebantu juga dari Ormawa itu, jadi kita terlatih gitu ya Kang? Ya karena betul. Udah terbiasa dari Ormawanya. Terlatih banget dan lebih ke kamu lebih level up aja gitu deh. Dan biasanya teman-temanku gitu di kantor, di kerjaan juga orang-orang ketika yang ikut Ormawa kegiatannya itu beda aja kelihatan gitu. Jadi kayak gas aja lah, ayo gitu sampai mana gitu. Kayak ada masalah atau ada apapun komunikasi di hari misalkan presentasi jam 8 buat materi jam 6 pagi gitu. Gas aja karena kita udah biasa kayak gitu. Jadi kayak itu membantu banget sih gitu untuk bisa kita benar desain thinking. Oke. Terus kira-kira ada nggak sih strategi-strategi yang bisa digunakan untuk meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa nih Kang di dalam Ormawa? Karena kan kadang biasanya ada yang ikut, ya udah cuma ikut aja, tapi ternyata dia nggak berkembang di dalam Ormawa tersebut. Gini, partisipasi aktif Ormawa ini baik di level 5 atau di level BM atau kelompok KM. Yang pasti target utama itu adalah mahasiswa baru. Mahasiswa baru itu benar-benar jadi sasaran empuk gitu untuk orang-orang yang ayo masuk 5, masuk BM gitu, mahasiswa baru gitu. Tapi strategi yang dibuat aku dan teman-teman BM kemarin adalah kayak
kita nge-branding BEM ini adalah tempat bener-bener kita sebuah berkarya gitu. Kalian mau apa di sana silakan, kalian membuat ekosistem sendiri yang pasti kita bisa bantu orang di sana. Gitu. Strategi yang paling pentingnya adalah di mana orang-orang yang masuk ke BEM itu kita harus senang. Gitu. Harus ada yang benar-benar kerjain. Gitu. Aku di bidang aku nggak bicara BPPB, tapi aku bicara ya walaupun BPPB tapi aku bicara bidang aku. Bidang KMK di aku menekankan bahwa kita harus buat karya. Gitu. Karena salah satunya jalan agar kita dikenal oleh orang dan kita berasa arti hidup ini adalah sebuah karya. Jadi gimana caranya strategi kita membuat proper dengan level apapun itu, ya tuh kita bikin sebuah karya tapi benar-benar karya yang nggak maksain gitu. Banyaklah proker-proker di Unpad, strategi pemasarannya gitu gimana bagus, cuman akhirnya kita lebih mengedepankan ego masing-masing. Misalkan kayak udah tahu nggak ada budgetnya kok maksain kayak gitu, udah tahu kok nggak ada ini tapi kok maksain gitu. Nah itu sebuah opini-opini yang nggak ada di bidangku kayak gitu. Jadi kayak kalau misalkan ini works dilaksanain dan mau budgeting, kenapa enggak? Tapi kalau nggak ada budget dan kita oke, kenapa enggak? Aku bahkan tahap dimana kayak bisa sampai dan berani untuk sekelas ya ibu rektor, pimpinan-pimpinan fakultas, rektorat untuk segala bentuk nge-create proker itu aku siap. Gitu. Tapi ketika menghadapi sebuah permasalahan, ketika ada dana dan lain-lain gitu, karena permasalahan dana itu mulanya dari ego masing-masing gitu ya, jadi kayak udah tau lu tuh nggak duit kok maksain kayak gitu, jadi kayak udah itu sebuah habit yang di bidangku nggak ada. Gitu. Jadi buatlah sebuah proker yang make sense, gitu. Jadi itu dan sebenarnya kan buat mahasiswa baru itu seringnya kan terjebak ya, masuk hima dong, masuk BEM dong, oke seneng masuk interview, wah gue ngerasa keren gitu. Tapi pas masuk kayak kok gini sih, ya, gitu. berat ya, Kok merasa berat sih, gitu. Kok ngerasa kayak gini, kok ngerasa kayak gini. Jelasin aja, gitu. Kenapa kamu mulai ini semua? Gitu. Aku nyambut di bidangku di BPPB dengan kayak kamu bikin itu harus ada tujuannya, gitu. Tujuannya apa? Ningkatin ini, gitu. Dan make sense gitu, karena ngerjainnya kita nggak bagi sama tugas kuliahnya juga. Itu jadi kayak literally bener-bener bikin orang senang tuh ya seperti itu, gitu. Kita nge-combine juga dengan habit-habitnya mereka, gitu. Kita kolaborasi sama orang-orang juga. Itu sih. Jadi sebagai istilahnya kan staff yang di atasnya staff masih ada staff, kita harus juga menuntun mereka ya Kang. Betul menuntut banget mereka. Karena again sebenarnya ini aku bahas transformasi Ormawa ya gitu. Transformasi Ormawa di aku itu sebenarnya ada 3 fase. Fase yang pertama fase 1, fase 2, fase 3. Fase pertama itu ada communication sama leadership. Fase 3 itu ada value mentality sama build a good legacy lah. Okay. Yang kelima itu lebih ke impactful-nya, yang ketiga itu lebih ke impactful-nya gimana gitu. Nah, salah satu yang kita tekankan di transformasi itu kolaborasi gitu. Tadi cara nariknya gitu gimana. Kita sadar kalau misalkan Ormawa ini punya batasan atau barrier, misalkan dana, resource dan lain-lain gitu. Nah, aku melaksanakan di BEM itu kita sadar kita mahasiswa dan kita masih punya source untuk bisa kolaborasi sama orang gitu. BEM FEB per hari ini kita punya 26 kolaborasi sama NGO, sama government juga gitu, dan sama banyak-banyak alumni gitu. Kenapa? Karena kita butuh megaphone yang besar gitu. Kita nggak bisa bikin postingan yang 2000 likes kalau nggak bisa, kalau nggak ngata-ngatain pemerintah misalnya kayak itu. Oke, itu nggak apa-apa gitu, kayak karena aku juga respect sama orang-orang gerakan gitu. Yang biasa kan kalau misalkan orang-orang mengkritik pemerintah itu juga tinggi. Iya. Tapi untuk orang-orang kaderisasi itu pengembangan itu kadang-kadang masih susah gitu bisa up tuh kalau misalkan kita nggak punya megaphone yang besar. Jadi kayak akhirnya kita kolaborasi sama instansi NGO dan semua akun-akun Instagram. Ya biar kita transformasi orang ini ke luar gitu. Dan itu bisa jadi daya tarik untuk orang-orang gitu. Jadi kita narik dari luar supaya yang di dalam juga lihat wah bahwa ini ada ini nih, ada ini, jadi otomatis tertarik gitu juga. Betul. Dan yang paling benar itu branding di Instagram gitu. Tapi jangan sebatas lo branding tapi isinya kosong gitu. Jadi kayak enggak itu benar. Jadi kayak sama aja bohong gitu, kayak benar-benar flexing kan. Iya. Kalau misalkan wah di sosmed kayaknya keren banget ya, cuma pas masuk kok gini gitu. Karena kita nggak kayak gitu. Jadi kayak kita benar-benar memanfaatin internalnya kuat dulu baru kita branding benar-benar bisa.
gimana tuh caranya nyari apa namanya, dari luar itu tadi megaphone kita cari source gitu ya? Iya, relasi dari luar itu gimana caranya? Nah ini, aku pernah gabung di sebuah organisasi ya di Unpad lah gitu, yang kita tuh benar-benar kayak skoci, dimana kita menyelamatkan departemen kita sendiri gitu. Tapi sebenarnya organisasi nggak kayak gitu. Tapi aku ada tipe orang yang nggak mau banget berharap sama orang. Misalkan kayak menggantungkan semua keputusan proker itu sama berharap sama orang gitu. Nah cuma baru di BPFB kali ini aku bisa berharap satu ke sebuah departemen, tolong dong aku pengen nyari speaker ini dan tolong bantuin search-nya kemana. Nah akhirnya transformasi orang tua yang aku bawa itu adalah pertama di komunikasi. Level 1 tuh komunikasi, itu yang paling mendasar semuanya komunikasi. Ketika komunikasi dalam sebuah orang tua itu baik, itu sampai kapanpun akan benar-benar nge-create sebuah habit yang bagus kayak gitu. Dan salah satunya adalah memanfaatkan departemen, ada yang namanya Hubex dan lain-lain gitu. Itu tuh benar-benar asal komunikasinya kita bagus dan tujuannya bagus, sama-sama kita punya rasa BEM tuh harus kayak gini, IMA tuh harus kayak gini. Kita sampai kapanpun akan oke gitu. Kita harus punya frekuensi yang sama dulu gitu. Pengen BEM-nya kayak gini dan lain-lain. Jadi kayak susah kalau misalkan kamu di mau itu menganggarkan semua tuh harus dari kamu sendiri. Kayak nyari speaker dari sini, nyari pembicara dari sini, nyari duit dari sini, harus sama kamu sendiri, susah. Nah, kebanyakan orang-orang tuh nggak berharap ke departemennya adalah gara-gara itu komunikasinya kurang, cara internalnya pengembangnya kurang. Maybe mungkin ada di Unpad, tapi aku nggak nyebut yang instansi makanya. Mungkin ada, gitu. Semoga nggak ada ya gitu. Amin. Soalnya nggak ada, gitu. Nggak ada di Unpad. Cuma itu kita apa sih lebih ke nge-create komunikasi yang baik dulu dan percaya sih sama organisasi kita gitu, sama bidang kita, sama BEM kita, sama IMA kita tuh percaya bahwa kita bisa kerja bareng-bareng gitu. Jadi tetap harus dari kelompok paling kecilnya ya Kang, harus diatur komunikasinya, keakrabannya gitu. Betul, ya. betul. Semuanya juga ikut kayak gitu, bagus juga. Betul. Oke. Terus Kang Bowo kan sekarang lagi sibuk-sibuknya juga nih, di semester 7 masih ikut organisasi juga ya Kang. Iya, betul. Gimana nih cara Kang Bowo ngelola energi manajemen, time management di sela-sela kesibukan berorganisasi, akademik juga, magangnya juga. Oke. Sebenarnya unik nih. Sebenarnya kita itu bukan pengaturan time management yang baik, tapi energi manajemen, betul banget. Kita punya waktu bagus banyak, bisa nata bagus tapi energi kita udah habis gitu. Kayak sama aja. Capek aja gitu sama orang. Sebenarnya balik lagi ke orangnya sih. Aku tuh tipe orang yang kalau misalkan nge-BEM itu justru healingnya aku di BEM. Gitu. Ketemu banyak orang tuh sebuah recharge lah. Jadi kayak ini sebenarnya nggak penting sih. Jadi kayak dari rumah ke kantor itu jaraknya sejam setengah, sekitar 40 kiloan. Itu motoran tuh biasanya. Pulang itu dari kantor tuh sekitar habis maghrib sampai Nangor itu sekitar jam 7:30. Itu harus nge-BEM. Itu kan nge-BEM tuh sampai jam 11, setengah 12. Biasanya bangun pagi harus berangkat lagi kantor lagi. Ya kayak gitu. Nah tapi kenapa? Karena kita happy ngejalaninnya gitu. Peran aku di sana sebagai kabid adalah aku memastikan bidangku dan BEM itu benar-benar ketika kamu pindah skala prioritas bukan berarti kamu mengabaikan prioritas yang lain gitu. Cuman switch aja lebih cepat kayak gitu. Karena aku orangnya suka ketemu banyak orang, jadi kayak bahkan kalau nggak ada kegiatan BEM tuh kayak ngapain kok jadi bosan sendiri gitu, jadi bosan sendiri, jadi kayak selalu benar memacu kayak ini mungkin bagi orang-orang juga ya gitu. Setelah kegiatan BEM itu adalah masa-masa kamu tuh paling hampa gitu. Yang biasanya kamu ngepin tuh 8 grup sama grup-grup kelas gitu. Setelah nge-BEM tuh di-unpin semua bulan Desember tuh kayak wah apa ini, jadi kayak selalu menekankan kayak wah apa yang akan saya kerjakan selanjutnya gitu kayak. Karena udah tahu mekanismenya, ngebagi waktunya skala prioritasnya dan benar-benar concern bahwa kehadiranmu itu bisa membuat banyak orang, bisa membuat sistemnya memastikan sistemnya bagus juga. Jadi kayak kalau nggak datang berarti ada sesuatu yang bakal menjadi. Berarti emang di BEM, di organisasi yang Akang ikutin, emang itu tempat ternyaman buat Akang ya? Kita nggak create tempat ternyaman kita sendiri gitu. BEM jadi salah satu ya healing buat aku juga gitu, karena mungkin aneh ya bagi orang-orang BEM healing gitu. Jadi healing. Jadi healing, cuman kayak itu jadi salah satu fun fact sih gitu. Karena hampir 3 tahun lah di BEM gitu, udah kerasa pahit manis asam garamnya gitu. Jadi kayak di level ini bener-bener nge-create orang-orang
di BEM tuh jadi nyaman dan ya udah kalian bisa bebas berekspresi. Okay. Yang bikin aku nyaman di BEM-nya itu di BEM karena dari atasnya atau emang karena sekarang anak-anaknya nih juga gampang diatur atau gimana nih Kang? Sebenarnya sih lebih ke satu karena kebetulan di BEM jabatannya selalu naik ya gitu. Jadi kayak akhirnya greget aja gitu. Ketika jadi staff kayaknya departemen gue harus kayak gini nih gitu. Departemen gue harus gini nih. Pas jadi kadep naik gitu. Kayaknya BEM tuh harus gini deh gitu. Naik lagi di kabin pula bidang yang gue dua departemen. Kayaknya kita langsung lihat bener-bener BEM yang seperti apa gitu. Tanggung jawabnya naik. Justru level masalahnya itu yang membuat kita nyaman. Ini mungkin aneh ya, cuman bagi orang-orang yang udah beberapa tahun di BEM tuh menemukan sebuah masalah itu adalah sebuah walaupun ya gak happy sebenarnya, tapi itu benar-benar ngebuat pengalaman benar-benar jadi improvement banget. Mungkin aku bisa ngebandingin teman-teman yang ada di sini kata 23, 22 gitu, secara pengelolaan emosi mungkin bisa lebih bagus daripada aku gitu. Tapi aku lebih dulu masuk ke BEM, jadi kayak ya udah nyaman aja gitu. Jadi kayak walaupun orang yang lama dan orang yang baru di BEM itu nggak mendiskreditkan orang itu lebih bagus atau enggak, cuma ya menang pengalaman aja sih kayak gitu. Itu yang membuat pengalaman itu jadi hal yang nyaman buat kita sih. Terus kan di BEM atau di organisasi lain itu pasti kan ada tingkat, ada kakak tingkat. Iya, betul. Kira-kira dampak positif dari intervensi kakak tingkat di dalam organisasi itu gimana nih Kang? Kakak tingkat tuh maksudnya kakak tingkat yang masih aktif apa yang udah nggak aktif nih? Yang ada di organisasi tersebut, jadi kayak misalnya staffnya, sebagai kan contohnya aku nih staffnya, terus Akang staffnya gitu. Gini. Nah di transformasi orang yang aku bawa BEM sih, bukan aku yang bawa gitu, organisasi yang bawa. Kita namanya tuh leadership. Leadership ini kita pakai 5 level of leadership, gitu, dimana kita menekankan orang-orang pemimpin yang humanis. Aku dan staff aku tuh nggak ada barrier. Kalian bisa langsung dari ke aku, bisa langsung PC atau bisa langsung apapun, dan kita nggak ada barrier. Kita menekankan pemimpin yang humanis. Salah satu organisasi itu bisa jalan dan baik, bisa terkontrol dengan baik adalah dengan nggak adanya intervensi sok senioritas gitu. Aku nggak tahu di depan masih ada nggak tahu senioritas gitu. Cuman yang aku buat, ekosistem yang aku buat, sistem yang aku buat itu nggak ada senioritas gitu. Ada kalanya aku dan teman-temanku di BEM itu dengan staff itu yang bisa membedakan adalah mungkin waktu joinnya aja. Aku udah 3 tahun di BEM, orang lain bisa tahun, orang lain 2 tahun gitu. Itu membedakan masalah profesional, masalah apapun itu kita semua sama. Aku nggak bilang kayak aku lebih profesional dari teman-teman staff enggak gitu. Cuma kayak aku lebih BEM aja gitu. Jadi kayak kita berusaha bener-bener ngebimbing, ngegait kadep-kadep, ngebimbing semua staff magang gitu, biar nggak ada senioritas di dalamnya gitu. Karena biarlah rasa respect ke senior itu muncul gara-gara kinerja kita bagus, bukan gara-gara kita pembibawaannya sengaja dibawa kayak lu biar respect ke gua harus mimpin rapat dengan ideal segala macam juga. Respect yang sesungguhnya benar-benar akan kekal dan long term banget itu adalah ketika senior itu bisa mengekspresikan dirinya benar-benar sebagai senior yang membimbing baik, bisa berbaur. Iya, bisa berbaur. Itu set junior itu akan respectnya sendiri gitu, dan nggak bisa dipaksakan respect itu. Ada adik junior yang kayak soal respect, maksudnya respect tuh kayak aduh si kakak itu nggak banget tapi gua harus respect gitu. Ada juga kan yang tingkat jelas itu masih ada, jadi fake gitu. Dan menurut orang nggak, insya Allah nggak ada di bidang kurang, di bidang di BEM atau apa. Jadi kayak nggak ada sih yang dibuat seperti itu. Cara Akang sendiri buat membangun solidaritas itu kayak gimana tuh Kang? Soalnya pasti kan susah ya. Iya. Banyak. Itu budaya sih akhirnya. Habit yang dilakuin setiap hari itu tuh membuat benar-benar mana. Sesimpel gini. Aku tuh selalu berusaha fast respon ketika semua kebutuhan aku di organisasi. Even tuh lagi di kantor, lagi di mana, atau lagi meeting atau apa. Sebisa mungkin HP selalu aktif dan lain-lain. Itu yang membuat mungkin orang-orang apa sih bisa respect kayak gitu. Bisa ditanya kapan aja, bisa ditanya apa aja, bisa jawab apa aja, walaupun lu nggak bisa jawab, lu bisa ada di sana. Kayak gitu. Itu sih yang membuat kayak jadi ketika pengen respect tuh
ketika kita pengen dapat respect itu bukan berarti kayak kita harus dipaksa ngebuat orang respect dan kita nggak sama kita enggak, tapi kayak udah kita ngejalin tugas kita dengan bener aja gitu, baik sama orang, nggak nyusahin orang dan lain-lain, bantu sama orang gitu, nggak bikin orang kesal gara-gara nunggu balasan kita. Itu sesimpel itu aja, itu akan terbangun dengan sendirinya. Dan opini publik nggak bisa kita kontrol, opini orang-orang nggak bisa kontrol, makanya kita ya udah biar siapa aja. Sebisa mungkin kita melakukan yang terbaik buat orang supaya merekanya juga baik ke kita gitu ya kan. Bisa dikatakan ya, tapi jangan berharap orang lain baik ke kita sih, iya, gitu. Nggak mau berharap sama orang lain. Kayak gitu, betul. Terus apa namanya, kamu ini kan udah semester 7, ya betul. tapi masih di organisasi. Kira-kira ada nggak sih Kang, kayak misalnya ada yang nggak sukain gitu atau gimana? Nggak disukain sih paling habit sih ya, maksudnya habit tuh habit telat sih gitu. Gini, organisasi itu akan tumbang kalau misalkan masalah kecil itu didiamkan begitu lama dan akhirnya akan jadi snowball gitu. Ketika sesimpel ada masalah kecil apapun itu bilang, jangan nunggu masalah itu besar lalu report ke kita misalkan gitu, baru kita ngekelirinnya semua, enggak, jangan kayak gitu. Ketika masalah itu baru terjadi, bilang aja gitu. Dan yang mungkin agak sebel gitu kalau misalkan tiga orang itu ya seperti itu, waktu pertama kayak kita nggak bisa ngargain orang, banyak orang yang nggak bisa ngargain waktu, misalkan kayak telatnya hampir sejam rapat ngelor kayak gitu ya, walaupun kadang-kadang rapatnya pun emang ya di BEM pun kadang-kadang agak molor ya, agak banyak, cuman kayak itu bukan sekali dua kali, cuma kadang-kadang gitu. Cuman kayak level urgensi ketika lagi penting banyak banget orang gitu, lagi butuh banget, itu kayak ngarepon itu sih salah satu hal yang disesalkan selama 3 tahun ini gitu, banyak lah yang aku alamin gitu. Yang kedua itu ketika orang-orangnya itu lebih ke apa ya, mageran sih gitu. Itu mager itu sebenarnya habit dari orang-orang sih yang nggak bisa kita ubah banget. Itu mager tuh yang udah nggak bisa kita ubah banget. Dan banyak banget yang sesimpel gini, aku pernah masuk di organisasi yang orang-orangnya itu nggak morning person, sedangkan aku morning person. Ya jam 4:30 pagi bangun normal lah, karena ya sholat subuh gitu ya, gitu sholat subuh bangun. Nah akhirnya semua keputusan itu aku pengennya di pagi hari, ketika lagi fresh, ketika habis makan. Sedangkan orang-orang jam 10 pagi itu baru bangun. Lah orang-orang kok gimana ya? Nah itu sih yang sejalannya kayak gitu. Jadi banyak lah. Jadi kayak ketika kamu organisasi itu harus benar-benar respect sama habit orang juga gitu, jangan menjadikan orang juga. Ya budaya-budaya masyarakat ya sesimpel kayak lu bangun jam 10, gua bangun jam 5 itu bisa jadi masalah loh. Gitu. Kayak kita lagi butuh jam 9 pagi, ternyata dia masih tidur, kan sebel kan? Iya. Paling sering terjadi. Gitu. Kayak gitu. Oke. Tadi relevansi Ormawa itu kan kalau kita bisa menghadirkan apa yang dibutuhkan nih Kang. Iya. Kira-kira cara yang efektif buat menghadirkan itu semua gimana Kang? Kayak sebenarnya ranahnya kita kan beda nih. Kalau magang itu mungkin bisa buat pengalaman nanti pas kerja yang sebenarnya kan. Tapi kalau organisasi kan belum tentu, kayak tadi Akang bilang, belum tentu di magang ternyata berguna. Itu gimana sih Kang cara? Oke, sebenarnya kalau misalnya ini berarti butuhnya adalah ngebuat prokernya apa gimana, kayak buat prokernya sesuai relevan apa gimana? Oke. Satu yang aku selalu tekanin di BEM ini, aku nggak neko-neko ketika buat proker. Dan pertama itu lebih ke make sense aja, gitu, sesuai dengan apa yang kondisi faktual yang terjadi. Yang kedua adalah jangan ego, gitu. Ini mungkin cerita sedikit ya. Aku di BEM itu ada namanya proker namanya ERC. Gitu. ERC, Economic Research Competition. Gitu. Itu proker baru banget, tahun ini baru ada. Gitu. Kalau misalkan aku ego sendiri, itu langsung kebuka tingkat nasional, bahkan tingkat provinsi nasional itu bisa. Cuman akhirnya ketika sebuah proker baru ini running, kita harus benar-benar customer validation sama value proposition validation dulu. Value proposition dulu. Gitu. Ketika proker ini sebenarnya benar-benar diminati atau enggak sih? Proker ini sebenarnya benar-benar dibutuhin atau enggak sih? Jangan sampai kita ngebuat prokernya gede banget, dana-dananya udah keluar tapi datanya sedikit gitu. Dan akhirnya dana udah keluar gede, sponsor masuk nggak ada, misalkan kayak gitu. Nah itu kan bingung ya, duit nggak ada gitu. Akhirnya
akhirnya kita buat di skala terkecil dulu gitu. Skala terkecil dulu, kita buka di internal FEB dulu, target peserta 10 orang, 10 tim, tapi yang datang 22 tim, akhirnya kan ada beberapa value proposition sama customer validation yang kita opini bisa diambil. Ternyata dari orang masyarakat tuh bilang kayak, kenapa nggak buat tingkat nasional gitu. Jadi kayak akhirnya kita perlu dari bottom up dulu aja gitu. Ketika internal kita pun udah setuju dan butuh seperti itu, mungkin ini bisa dinaikin lagi kayak gitu, dan kita nggak ego gitu. Suksesnya Procore itu bukan langsung jadi enggak, itu butuh bertahun-tahun yang banyak banget. Orang mau aja cuma di minus 1 tahun, makanya keberlanjutan itu perlu gitu. Biar Procore setiap tahunnya tuh nggak flop, bisa berjalan lanjutnya gitu, dan memastikan keberlanjutan itu perlu gitu. Mungkin di inisiasi tahun pertama Procore-nya masih oke lah, 50% sukses gitu. Tahun sedepannya 60%, dan menuju 100% itu bukan waktu yang sebentar, dan 1 tahun itu waktu yang cukup sebentar sih menurutku di BIM kayak gitu. Jadi kayak bener-bener nyesuaiin kebutuhan pasar itu seperti apa. Kayak kita anak ekonomi lah gitu, customer acquisition dan customer kategorisasi customer itu seperti apa tuh harus bener-bener paham dan pakem betul lah. Terus kira-kira di dalam dunia kerja nih Kak, aku tanya di dunia Boleh. kerja, ada nggak hal yang membedakan di antara anak yang pernah ikut organisasi sama yang enggak nih Kak? Sebenarnya sih kalau misalkan akhirnya dibedakan atau enggak, berarti akan sebuah muncul opini anak magang yang organisasi sama anak di kantor yang harusnya itu ada timpangan gitu. Nah aku itu benar-benar biasa banget. Cuman yang aku garis bawahi adalah orang-orang tadi berkaitan tadi, orang-orang yang udah biasa terbiasa organisasi gitu. Ketika dia masuk ke lingkup pekerjaan apapun itu, mereka udah siap dengan segala hal gitu. Bahkan ketika di sebuah organisasi, di sebuah kerjaan, ketika Anda bikin bisnis, nggak ada masalah tuh, ada sebuah masalah. Kayak, kok aman-aman aja sih, apa sih yang apa sih kok nggak ada yang membuat kita jadi adrenalin gitu apa gitu. Berarti ada sesuatu yang salah gitu. Ketika kita lihat lagi benar ada yang salah gitu. Nah itu aku bilang baru banget kemarin sertifikasi sama dosen, bilang kayak, kamu tuh jangan benci sama masalah. Kamu jangan mengabaikan sebuah masalah. Itu yang membuat Anda pintar. Itu yang membuat Anda tuh benar-benar nge-create mental gitu kayak gimana. Jadi di transformasi Armawa ada namanya value mentality. Value mentality itu yaitu ketika kita harus siap dengan semua masalah. Ya itu mati mental kita gitu. Masalah itu nggak bikin kamu drop kok. Ya bikin drop sih, cuma akhirnya kan kayak ya itu membuat kamu kuat, membuat ya. Kita improve ya. Betul. Kita kuat dan besar akan sebuah masalah sih gitu. Keras sebuah masalah. Terus juga dalam organisasi kita bisa mengimprove diri kita, itu kira-kira paling besar pengaruhnya dari mana nih Kak? Mengimprove skill kita, skill yang kita punya, karena kan biasanya ikut organisasi mau mengembangkan skill gitu. Organisasi itu jadi salah satu peran penunjang soft skill kita tuh level atas gitu. Aku selalu bilang ke orang-orang, kalau misalkan organisasi itu ngebantu bikin sebuah relasi, karena relasi bukan bentuk dari sebuah soft skill yang bagus, komunikasi, problem solving dan lain-lain. Tapi buatlah organisasi itu benar-benar ngebuat kalian bagus. Case-nya kayak gini. Kalau misalkan kamu, jangan kamu deh ya, gitu. Orang-orang lah katakanlah gitu, masuk sebuah organisasi, dia pengen dapat sebuah relasi yang bagus, pengen dapat vibes yang bagus, pengen dapat sebuah pengalaman yang bagus. Tapi dia di sana cuma jadi beban organisasi, misalkan kayak rapat jarang, ditelepon nggak bisa, slow respon, ditanyain kabar susah. Itu tuh kamu nggak bentuk sebuah organisasi, ngebentuk sebuah relasi yang jelek bagi kamu. Percayalah, kalau sesimpel kamu suka hilang-hilangan di organisasi, itu tuh jadi sebuah titik terendah nama kamu di kampus loh. Gitu. Jadi kayak pasti screening, kayak misalkan dulu jadi staff di mana dia hilang-hilangan apalagi gara-gara gitu. Nah itu buatlah hal-hal yang membuat diri kamu itu menyelamatkan diri kamu sendiri gitu. Ya buatlah ketika organisasi ya dari sampai akhir gitu. Buatnya di sananya orang-orangnya nggak asik misalkan kayak gitu. Kenapa ini gitu. Atau misalkan orang-orangnya
kurang dan kitanya pengen membuat sebuah perubahan, ya udah gas aja gitu. Jangan kita sama-sama ikut hilang juga gitu. Itu ngebuat kamu tuh ntar jadi jelek aja gitu, sayang aja namanya di kampus. Berarti tetap harus dari kitanya sendiri ya Kang. Betul. Gimana kita mau, apa sih yang mau kita dapetin di organisasi, kita harus cari sendiri. Betul. Kita minta saran mungkin kan ya. Betul. Sebenarnya yang aku selalu takutkan gitu ya, kayak aku selalu takut kayak ketika nanya ke staff itu, kamu di organisasi udah dapat apa gitu. Ketika jawabannya aku nggak dapat apa-apa kan, cuma dapat CPK doang, itu kayak sakit banget gitu, kayak apalagi sebagai ketua bidang atau ketua departemen kayak gitu. Tapi ya semoga lah anak-anak staffku, bidangku gitu di BEM semuanya kayak ditanya kayak udah dapat apa? Oh kamu udah dapat cara misalkan kayak ketemu orang tuh seperti ini, bikin sebuah produk tuh kreatifnya seperti ini, hanya seperti ini. Jadi kayak sengaja ada pengalaman, walaupun 30%, 20%, tapi kayak itu membuat kita bisa membuat orang tuh ada POV lain lah dan membuat dia grow. Terus ini kan apa namanya? Misalkan kita udah terjun di organisasi, nggak sih hal-hal yang kita tuh nggak bisa dapetin kalau kita nggak ikut organisasi, atau secara tanpa sadar ternyata hal tersebut yang kita punya, skill improvement yang kita punya dapat dari organisasi itu nih Kang. Oke. Hal-hal yang kamu nggak dapetin kalau kamu nggak di organisasi. Yang pastinya adalah kamu kalau misalkan gabung organisasi itu kamu nggak dapat, ya mungkin kalau misalkan pun ini aku organisasi bilang kayak entah itu kamu volunteer ya, kayak misalkan kamu ikut kerja pun, kerja itu sebuah organisasi nggak sih kayak gitu kan, ini dua itu sebuah organisasi gitu. Ketika kamu nggak jadi sebuah organisasi apapun itu, kamu nggak dapat kesempatan untuk kamu bisa merealisasikan apa yang kamu pengen gitu. Setiap orang tuh pasti kayak punya desainnya sendiri, kayak aku pengen sebuah apa gitu. Bahkan sebuah bangsa yang besar pun bisa nge-create sebuah kebijakan pun bisa dari partai politik, dan partai politik kan sebuah organisasi dong. Kayak gitu, seperti itu. Jadi kayak kamu nggak bisa ngerealisasiin apa yang kamu pengen tuh kalau misalnya kamu nggak bisa gabung organisasi. Itu sebuah UKM kecil pun itu adalah sebuah organisasi kan. Kayak gitu. Jadi kayak kamu nggak dapat sebuah hal ketika kamu itu dapat sebuah, sebenarnya perasaan sih ketika kamu nge-brainstorm dari awal banget, prokernya harus kayak gini deh, trouble-nya apa, kemudian tahap validasi lagi, kemudian tahap running, pagi lagi running, evaluasi, ada yang kurang, eksekusi lagi, dan itu goals. Itu rasa puasnya tuh nggak bisa dibandingin sama apapun itu gitu. Itu yang kamu nggak bisa dapetin apapun. Dan pengalaman di organisasi apa nih selalu kan terus berulang. Ketika masuk ke sebuah kerjaan, itu jadi hal yang biasa dan enjoy banget ketika kita dapat sebuah kerjaan, tugas atau apapun itu. Ya tugas itu adalah sebuah masalah kan gitu. Kamu dapat PR itu adalah mengerjakan sebuah masalah gitu. Jadi ketika kamu udah takut sama masalah kayak takut gitu, jadi kayak ya udah itu yang membuat orang tuh beda gitu. Ketika masuk organisasi atau enggak. Jadi tetap sedikit banyak adalah perbedaan yang kalau kita ikut organisasi tadi. Iya, banyak banget bedanya, dan aku juga nggak bilang orang yang nggak gabung organisasi bakal lebih jelek, enggak juga. Cuman orang yang gabung organisasi ya adalah orang-orang yang mungkin dia bisa berkembang lebih cepat mungkin gitu, lebih jauh selangkah gitu. Jadi akhirnya itu jadi kayak sebuah privilege bagi orang-orang sih masuk organisasi. Oke, kira-kira kayaknya udah nih Kang. Oh udah? Iya. Oke. Jadi permohonan masih relevan banget ya Kang? Relevan banget. Ini aku mungkin terakhiran atau mungkin ada closing atau ya gitu. Atau ada closing nggak? Ada ya? Atau belum langsung? Oke. Boleh. Aku mengutip dari sebuah quotes dari stand up comedian, namanya Panji Pragiwaksono. Dia bilang kayak Indonesia itu belum sesempurna itu, tapi itu layak diperjuangkan. Aku mengelaborasikannya diganti dengan kata BEM atau organisasi kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan itu jauh banget dari kata sempurna, jauh banget dari kata kesempurnaan. Masih tiap tahun tuh pasti evaluasi. Tapi itu layak diperjuangkan, sangat-sangat layak diperjuangkan. Ada hal yang nggak bisa kamu beli ketika kamu gabung organisasi atau enggak, kayak gitu.
ada hal-hal yang cuma kamu dapat itu ketika kamu sebuah organisasi, itu adalah hal-hal yang sebuah keistimewaan yang kamu dapat jadi mahasiswa gitu. Jadi kayak walaupun tidak sesempurna itu organisasi, tapi itu layak banget diperjuangkan gitu sih. Jadi sedikit banyak bukan sedikit banyak lagi, segimanapun organisasi itu kita tetap bisa mendapatkan benefit dari dia yang walaupun tidak sempurna. Betul. Tidak seperti yang kita inginkan. Betul. Kalau kamu gabung organisasi dan kamu dapat apa-apa, bukan yang salah kalau organisasinya, tapi apapun yang gitu. Oke. Wah, pertanyaan tadi ternyata menjadi pertanyaan terakhir nih Kang di podcast kita kali ini. Dari pembicaraan kita tadi, jadi kita bisa ambil kesimpulan kalau organisasi masih relevan banget. Betul. Apalagi kalau kita bisa menghadirkan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang masuk organisasi tadi. Betul. Terus juga di organisasi kita bisa mengembangkan skill yang kita punya dan kita bisa dapat banyak relasi, paling terutama pengalaman ya Kak. Ya, pengalaman, kita bisa dapat pengalaman yang insya Allah bermanfaat di kemudian hari nih Kak. Betul. Oke. Sebelum penutupan ada pesan dulu kan nih dari Kang Bo buat teman-teman yang lagi nonton? Oke, sebelumnya mungkin pertama makasih banget udah invitasinya untuk bisa sekedar ngobrol, dan ya terakhir itu dari aku bahwa gabung organisasi adalah sebuah kemewahan yang kamu dapat ketika jadi mahasiswa. Jadi ketika kamu join dan benar-benar mendalami di sana itu bukan sebuah hal-hal yang kamu sesalkan gitu, jadi harus kamu banggakan juga gitu, dan ya layak diperjuangkan, sangat-sangat layak diperjuangkan untuk kamu bisa masuk organisasi kayak gitu. Oke, terima kasih banyak nih Kang udah bersedia jadi pembicara di podcast kita kali ini. Oke, makasih juga, thank you. Dan makasih juga untuk insight-insight keren dan inspiratif yang udah Kang Bo share ke teman-teman mahasiswa. Semoga apa yang udah disampaikan sama Kang Bo tadi bisa bermanfaat ya Kang buat teman-teman yang lagi nonton. Oke teman-teman, kita udah di penghujung acara nih. Aku mau ucapin terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton dan dengerin podcast kita. Semoga pembicaraan kita tadi bisa memberikan inspirasi dan juga menambah insight teman-teman semua. Jangan lupa like dan komen di bawah ya teman-teman. Sekian dari kami. Aku Aziza selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.